Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansah, NIM 109, Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir praktikum algoritma dan pemrograman. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah. Yang pertama, kita buka NetBeans dulu. Kita buat kelas, misal seperti ini. Kita buat kelas di sini. Ketik Java class, lalu ketikkan nama yang kita akan buat. Project misalnya. Berhubung saya sudah membuat program di sini, langsung saja kita bahas ke pemrograman yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan inputan keyboard berupa scanner. Scanner di sini berfungsi untuk mengimport ke program agar inputan keyboard yang kita inputkan nanti dapat ditampilkan di layar monitor. Yang kedua ada public class. New class di sini merupakan nama dari program yang saya buat. Yang ketiga adalah public static void main string art. Di sini merupakan permulaan fungsi pada Java. Jika tidak menggunakan sintak publik, maka Java di sini tidak akan menemukan kelas yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, saya membuatkan inisialisasi berupa scanner input new scanner system in. Di sini berfungsi untuk mencetak hasil dari data-data yang kita inputkan. Yang di sini sort di sini sistem out print di sini digunakan untuk mencetak angka atau karakter di layar. Pada sistem outprint di sini ada dua. Kalau di belakang di sini ada print ln di sini, maka output yang kita tampilkan akan tampil di bawah. Sedangkan kalau di sini hanya print saja, maka output yang ditampilkan akan berada di samping. Selanjutnya di sini saya membuatkan judul, lalu saya membuat di sini adalah inputan keyboard, di mana string nama ini merupakan untuk penginputan data yang akan kita buat. Kalau string berarti di sini adalah next atau next line. Kalau integer di sini di belakangnya ditambahin in. Lanjut ke sini, saya membuatkan inputan NIM dengan penginputan data yang akan kita buat di sini. Terus di sini saya membuatkan variabel bertipe integer yaitu bulan, USD, dan USD di sini merupakan mata uang dolar yang nanti akan saya nanti saya akan tukarkan ke rupiah begitu. Yang kedua adalah minggu. Minggu di sini saya beri nilai 4 karena dalam satu bulan terdapat 4 minggu. Yang selanjutnya absen, menggunakan di sini saya membuat dengan array 2 dimensi, dan NTT di sini adalah singkatan nilai dari nilai tertinggi. Yang kedua adalah NTR. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah float. Float di sini dipakai untuk menampung angka pecahan. Dan saya buat variabel rata, jumlah, TTL, total, dolar, RTT, dan RTR. RTT di sini merupakan rata-rata tertinggi dan RTR di sini merupakan rata-rata terendah. Dan saya membuatkan variabel string bertipe string yaitu back untuk sebagai pengulangan nantinya. Do di sini saya menggunakan inputan do will untuk menyatakan suatu pernyataan nanti sebagai pengulangan.
Di sini saya membuatkan inputan keyboard nama channel bertipe string inputannya. Yang kedua, di sini saya membuatkan pendapatan per bulan dengan variabel bulan bertipe integer. Selanjutnya saya memberikan variasi pada program. Lalu yang selanjutnya saya membuatkan inisialisasi array berupa aksen di sini dengan elemen variabel bulan dan minggu. Selanjutnya dengan variabel jumlah bertipe float dengan elemen bulan. Yang ketiga, variabel total bertipe float dengan elemen bulan. Yang keempat, rata bertipe float dengan elemen bulan. Selanjutnya TTL dengan bertipe float dengan elemen bulan. Yang selanjutnya dolar bertipe float dengan elemen bulan. Yang selanjutnya NTT bertipe integer dengan elemen minggu. Dan NTR bertipe integer dengan elemen minggu. Di sini sistem outprint di sini saya buat untuk memberi jarak antara inisialisasi dengan inputan. Yang selanjutnya saya menggunakan perulangan for. Perulangan for di sini digunakan ketika ingin mengeksekusi perintah program yang nilainya sudah diketahui pada program. Saya membuatkan variabel H dengan nilai 0 dan H kurang dari variabel bulan, dan H++. Di sini H++ berfungsi untuk agar program nanti akan berjalan terus. Yang selanjutnya sistem outprint. Saya mengetikkan nama bulan di sini, dan di sini adalah nilai H+1 merupakan otomatis nanti kalau kita masukkan nilai inputan nanti akan tampil bulan ke, misal bulan ke 1 dilanjutkan bulan ke 2 gitu. Selanjutnya for dengan variabel minggu. Di sini saya membuatkan penjumlahan aksen dengan variabel H dan I yang merupakan inputan keyboard. Di sini saya membuat hitungan jumlah aksen dengan jumlah plus aksen. Yang selanjutnya total plus aksen. Yang selanjutnya sini saya juga membuatkan penjumlahan dengan mencari nilai rata dengan cara hasil dari jumlah nanti akan dibagi oleh minggu. Yang selanjutnya adalah TTL di sini dengan nilai total, dan dolar di sini yang nantinya akan saya konversikan menjadi rupiah dengan cara dikali mata uang dolar. Yang selanjutnya sistem outprint di sini. Selanjutnya kita membuatkan nilai awal tertinggi dan terendah pada program. Seperti contoh di sini, saya menggunakan perulangan for dengan variabel minggu, dengan NTR absen, dengan inisialisasi nilainya dengan 0 serta variabel I. Dan selanjutnya NTR juga sama dengan NTT tadi. Untuk mencari nilai awal rata-rata tertinggi dan terendah, kita lanjutkan. Yang pertama kita cari nilai tertinggi dan terendahnya dulu dengan cara menggunakan perulangan. Yang pertama dengan perulangan dengan variabel minggu, yang kedua dengan variabel bulan. Nantinya di sini akan menghasilkan nilai rata-rata kita tertinggi dan terendahnya tiap minggu, dan yang di sini adalah kita untuk mencari nilai rata-rata tertinggi dan terendah setiap bulannya. Di sini untuk mencari nilai terendahnya, di sini untuk mencari nilai tertingginya.
Lalu saya menggunakan perulangan for lagi dengan variabel bulan dan menggunakan seleksi kondisi if. Seleksi kondisi if di sini atau percabangan, bisa disebut percabangan, ini hanya memiliki satu pilihan. Artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya bernilai benar saja. Di sini untuk menyeleksi kondisinya apakah nilainya rata-rata tinggi, dan di sini dengan menyeleksi kondisi apakah seleksi kondisi bernilai rendah. Lalu selanjutnya kita membuat output pada judul program. Yang pertama saya membuatkan nama jumlah pendapatan AdSense pada YouTube dengan channel to uppercase. To uppercase di sini digunakan untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital semua, di mana nantinya output pada masukkan nama channel YouTube nanti akan ditampilkan di sini. Yang awalnya hurufnya kecil akan menjadi huruf kapital semua. Selanjutnya kita membuat bulan, minggu sebagai output judul di sini. Lalu saya membuat untuk output nilainya, saya menggunakan perulangan for dengan variabel bulan, sistem print pendapatan AdSense bulan ke, lalu dilanjutkan oleh for dengan variabel minggu dengan sistem print AdSense. Nantinya output pada AdSense akan ditampilkan di sini. Pendapatan kita per bulan nanti akan ditampilkan di sini. Di sini rata-rata pendapatan kita per bulannya. Lalu saya membuat output nilai tertinggi. Di sini saya menggunakan perulangan for. Entity di sini merupakan inputan array yang tadi kita masukkan, yang nantinya akan ditampilkan di sini. Output di sini akan ditampilkan di sini. Yang selanjutnya di sini adalah kita mencari output nilai terendahnya. Saya membuat sistem outprint AdSense terendah per minggunya. Di sini saya menggunakan perulangan for. Dan di sini akan kita nantinya nilai terendah yang kita masukkan akan tampil di sini. Nilai terendah kita per minggunya berapa? Di sini merupakan variabel NTR. Nantinya outputnya akan ditampilkan di sini. Yang selanjutnya saya membuatkan nilai terendahnya dengan menggunakan perulangan for di sini dengan variabel bulan. Yang selanjutnya nantinya akan nilai-nilainya yang kita inputkan akan tampil di sini. Total pendapatan yang kita dapatkan per bulan dari bulan per bulan yang kita masukkan nanti akan muncul di sini, yang nanti akan dikonversikan ke dolar di sini dengan menggunakan variabel bulan memanggilnya. Selanjutnya sistem outprint dengan variasi agar memperindah programnya. Selanjutnya ingin mengulang ya atau tidak. Di sini saya menggunakan perulangan do will untuk menyatakan suatu pernyataan dengan variabel back yang bertipe string. Yang di sini adalah will back equals inaugurate case, yaitu y. Jika kita akan melakukan perulangan maka kita harus mengetikkan kata y. Sedangkan kalau kita tidak mau mengulang, ketikkan kata n. Lanjut, kita langsung run saja. Yang pertama kita masukkan nama dulu. Nama kita. Nama saya di sini Dimas Ardiansyah. Yang kedua masukkan NIM 2006 31 100 109. Nama channel YouTube kita
Usahakan nama channel kita di sini gunakan dengan huruf kecil, yang nantinya akan kita jadikan huruf kapital dengan menggunakan statement to uppercase. Nama channel saya misal Das Pro Art Insight. Lalu kita masukkan pendapatan yang akan kita hitung per bulannya. Di sini saya akan menginputkan 3 bulan yang akan saya hitung. Pendapatan bulan pertama, pada minggu pertama, misal kita beri nilai 23, minggu kedua 24, minggu ketiga 25, minggu ke-6 26, minggu keempat 26. Yang pada bulan kedua selanjutnya samakan dengan nilai seperti tadi. Misal kita masukkan 54, 32, 87, 43. Pada bulan ketiga sama dengan yang tadi 21, 12, 76, 43. Yang nantinya output di sini akan ditampilkan pada di sini. Inputan nama channel YouTube yang tadi kita inputkan, Das Pro Insight di sini akan tampil di sini. Yang awalnya huruf kecil akan tampil dengan huruf besar semua. Dan nilai yang kita tempatkan tadi akan tampil di sini dengan cara menggunakan output menggunakan metode array 2 dimensi. Nilai tertinggi per minggunya akan tampil di sini dan nilai terendahnya per minggunya akan tampil di sini. Total pendapatan bulan pertama di sini $98 dikonversikan ke rupiah menjadi 13.775.000. Yang total pendapatan bulan kedua 216.000 yang dikonversikan ke dolar menjadi ke rupiah menjadi 3.036.000 rupiah. Yang dan total pendapatan bulan ketiga di sini $152 yang dikonversikan ke rupiah menjadi 2.136.000 rupiah. Di sini ingin mengulangnya atau tidak merupakan inputan dengan perulangan dual yang tadi saya buat, yang fungsinya untuk menyatakan suatu pernyataan. Jika kita misal kita akan mengulang, maka kita ketikkan Y lalu enter, masukkan channel YouTube kita, misal channel YouTube kita Dimas Andalan 27. Masukkan pendapatan kita per bulan yang akan kita hitung. Misal kita tekan 1, kita beri nilai 45, 26, 23, 24. Di sini nilainya akan tampil di sini dengan nilai tertinggi per minggu, nilai terendah per minggunya, dengan rata-ratanya per bulannya berapa, per minggunya dan berapa. Totalnya $162 dikonversikan ke rupiah menjadi 2.319.000 rupiah. Dan kita akan mengulang atau tidaknya. Misal kita tidak akan mengulang, kita masukkan huruf N lalu enter, program berhenti. Sekian project dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penuturan atau penjelasan saya kurang jelas atau bertele-tele, saya minta maaf. Tugas proyek ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir praktikum algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.